Baik pada para jamaah yang mau mengikuti pengajian, insya Allah saya mohon bergeser ke kanan saja biar tidak mengganggu sahabat saudara kita yang akan melaksanakan sholat zuhur. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita dengarkan dulu bacaan tilawah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Fadlul. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
melanjutkan kajian kitab Nasrul Ibadiyah dari Pesawat Al Quran ala hadiniya wa likulliya dan saudara dan Mustafa Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita syukur kepada Allah. Fa inna a'zama ni'amillahil 'abid rajuhu lahu min al-'adam ila wujud. Karena sesungguhnya seagung-agungnya nikmat dari seorang hamba itu ikhrajuhu lahu min al-'adam. Jadi dikeluarkan dari sesuatu yang tidak ada. Kalau kita mempelajari biologi di dalam tubuh manusia, tubuh bapak kita dulu itu ada jutaan sperma. Di dalam tubuh ibu kita ada satu indung telur. Dari jutaan sperma itu sifatnya tidak ada. Tiba-tiba muncul satu sperma yang berhasil membuahi indung telur, maka jadilah ibu itu hamil sampai 9 bulan, dan kita yang duduk di sinilah manusia yang tadinya tidak ada, yang dari sel sperma dan sel telur yang bersatu dengan izin Allah terjadi pembuahan atau hidup di dalam alam rahim. Kira-kira masih ingat nggak ya? Kita masih ingat nggak di alam rahim? Tidak ingat. Kalau dari alam rahim itu sebelum masuk alam rahim ada lagi di alam ruh. Masih ingat nggak ya? Tidak ada yang juga. Dalam alam ruh nggak ada tempatnya, belum ada jasad. Tiba-tiba ibu kita hamil 4 bulan, ruh itu ditiupkan ke dalam segumpal daging. Akhirnya hiduplah kita sampai sekarang. Kata Sayyidina Ali itu ikhrajuhu lahu minal adam ilal wujud, keluar dari sesuatu yang tidak ada menjadi wujud. Ya, wujud kita sekarang ini alhamdulillah sempurna. Ya, walaupun ada kurang-kurang dikit, ada yang kurang mancung, ya bisa mikir mancung gitu. Ada yang kurang putih, ada yang kurang keriting dan lain sebagainya. Itu kurang-kurang dikit tapi sempurna. Sungguh pun ada juga yang dalam bentuk kejadiannya ada yang kekurangan. Kita alhamdulillah di sini mudah-mudahan tidak kekurangan. Badannya sempurna, rezekinya sempurna, tidak ada kekurangan. Jadi a'dhamu nikmah yang terbesar pertama itu wujud ya. Wa ikhrajuhu minadh dhulumatil kufri ila nuril Islam. Nikmat yang kedua itu dikeluarkan kita. Pertama tadi dalam bentuk kejadian. Tadinya nggak ada jadi ada, dan sekarang sampai berumur ya umur sekarang ada yang 60 tahun kan. Pak Haji Munir berapa tahun? 60. Kurang 10. Ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun. Maka benar di dalam Al-Quran, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang mau kita dustakan? Kenapa Allah mengatakan itu berulang-ulang? Karena kita itu sering mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disadari atau tidak, sengaja atau tidak. Pokoknya ya seringlah mendustakan. Hadirin yang rahimahullah, salawat salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ada yang
mengingatkan saya mungkin buat para jamaah juga, buat informasi aja Pak, kalau ngomong Nabi jangan Nabi besar, kenapa? Itu sama dengan orang Nasrani atau Ahmadiyah. Oh begitu ya, harusnya bukan Nabi Muhammad saja gitu. Benar nggak Pak? Saya ngerti itu. Ya pokoknya maksud kita memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ikhrajuhu minadh-dhulumatil kufri. Nah, nikmat yang tidak bisa dibayar dan luar biasa itu keluar daripada kegelapan kekafiran. Dhulumatil kufri ila nuril Islam, kepada cahaya Islam. Jadi kita lahir menjadi anaknya orang Islam itu nikmat yang tidak terbayarkan. Karena setiap kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi, setiap umatku, maksudnya umat Islam ini seluruhnya masuk surga, termasuk kita. Kita ini akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man aba, kecuali yang nggak mau, kecuali yang tidak mau. Contohnya seperti sekarang ini, Majelis Taklim itu Raudhatul min Riyadil Jannah. Majelis Taklim itu taman di antara taman-taman surga. Idza marartu, ketika kamu melewatinya, farta'u, mampir. Nah, orang yang mau mampir ke pengajian itu ada yang mau, ada yang tidak mau. Padahal pengajian itu taman surga. Sama nanti juga masuk surga Allah juga. Kalau yang tidak mau, yang tidak bakal masuk. Minad dhulumatil kufri ila nuril Islam. Ingat, kita keluar daripada kekafiran, masuk pada cahaya keislaman. Jadi orang Islam saja itu sudah beruntung. Jangan diperinci lagi orang Islam yang bagaimana, orang Islam yang golongan ini, golongan itu. Itu terlalu rinci, nanti ujung-ujungnya diklaim. Kalau nggak masuk golonganku, nggak masuk surga. Surga punyanya Allah, dipunyain sendiri. Nah, jangan diklaim. Terus pokoknya orang Islam semuanya masuk surga, insya Allah. Baik, jamaah. Nah, hari ini kita belajar mengenai dakwah mendakwah. Jadi nanti kita bicara saat ini sedang berada di alam dunia. Tadi yang saya ceritakan tadi, alam ruh dan alam rahim. Dalam alam ruh ditanya, alastu birabbikum, wahai sekalian ruh kita dulu ditanya. Saya juga lupa ingat apa enggak dulu kita. Tapi dalam Al-Quran disebutkan jawab. Qalu bala, aku ini Tuhan apa tidak, kata Allah. Kata ruh, iya betul. Kita jawab dulu, betul. Masuk ke alam rahim hidup, keluar lahir, jadilah kita sekarang ini di alam dunia. Cuman pada saat lahir kita nangis, tangan kita menggenggam sekencang-kencangnya. Kalau biasa begitu ya, anak lahir itu nangis terus tangannya menggenggam. Jadi nangis karena menurut para ulama menjelaskan nangisnya karena beban hidup sebagai amanah manusia itu berat, menggenggamnya kemauannya banyak. Jadi beban amanah hidup sebagai hamba Allah ini berat, cuman keinginan kita yang terbatas. Kalau ditanya satu-satu kan pikir apa? Ini itu terus. Sampai pada kesimpulan, walaupun 2 gunung emas diberikan kepada manusia, kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan pernah cukup buat kita. Maka para jamaah, kita perlu
belajar dan cukupkan. Atau kalau enggak belajar doa ini deh. Allahul kafi, Rabbuna kafi, wasodana kafi, wajadana kafi, hukumin kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Itu doa artinya begini. Arti yang gampang-gampang, ya Allah yang maha mencukupi, mencukupkan. Kadang-kadang kita merasa urusan itu nggak cukup. Wah, duitnya gini gimana nih? Tapi ternyata setelah dijalani dengan telaten, dengan sabar, tahu-tahu cukup. Nah, itu namanya Allahul Kafi. Allah itu maha mencukupkan. Kebanyakan kita khawatir. Bagaimana nih? Bagaimana nih? Sering. Rabbunal Kafi. Wahai pemelihara kami, cukupkanlah kami. Jadi kita tuh sering minta kaya atau tidak sama sekali, karena minta kaya kan. Ada tuh doanya Nabi Allah Sulaiman alaihi minta kekuasaan dan kekayaan. Nabi Sulaiman itu contoh manusia yang paling kaya. Jadi pernah nggak kita minta kekayaan? Kalau kita minta kekayaan, jangan lupa minta dicukupkan. Kalau minta kekayaan dan minta dicukupkan, jadi nggak cukup terus kurang. Akhirnya kalau kurang terus itu panas. Panas itu bahasa Jawanya geringsang. Pokoknya nggak enak terus, nggak tenang. Karena tidak minta cukup. Kalau minta cukup, insya Allah. Wasa dengan kafi, wajah dengan kafi. Temukan kita dengan sesuatu yang mencukupkan dan ditemukan dengan hal-hal yang mencukupkan. Puas. Memang sih tidak boleh cepat puas, tapi merasa cukup itu lebih baik. Maka Nabi mengatakan, makanlah bila lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ini sebenarnya mencukupkan. Sebenarnya kita masih mampu, tapi kita mencukupkan. Nah, itu di alam dunia itu selalu begitu. Antara amanah itu ya kita sholat, puasa, zakat, terus ibadah haji, itu amanah sebenarnya. Kalau itu sudah dijalankan, tinggal tadi itu merasa cukup nggak untuk urusan dunia. Kadang-kadang di situ permasalahan. Nah, ini di alam dunia. Nanti kita lanjut lagi. Setelah ini ada terusannya. Setelah ini kita akan menghadapi sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul. Semua pasti akan mencicipi maut, mati. Itu keniscayaan. Itu masalah waktu. Ada yang cepat, ada yang lama. Kalau memang cepat, ya mudah-mudahan husnul khotimah. Kalau memang lama, mudah-mudahan husnul khotimah juga dan banyak amal perbuatannya. Jadi masuk setelah maut ini masuk ke alam kubur, alam barzah. Masuk ke sana kita. Nah, di situ kita menanti sampai hari kiamat. Masuk yaumul mahsyar. Bangkitkan semuanya setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Jadi malaikat Israfil itu tugasnya dua. Meniup sangkakala pertama, hancur alam semesta. Meniup sangkakala kedua, dibangkitkan kita di alam mahsyar. Itu dikumpulkan manusia sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Nah, di alam mahsyar itu nanti digolong-golongkan, dikelompok-kelompokkan. Alangkah sedihnya semasa hidup kita nggak pernah ngumpul pengajian, nggak punya kelompok. Bingung nanti kita di yaumul mahsyar. Kelompok saya mana, nggak punya kelompok.
Kalau punya kelompok pengajian bisa nanya, ketemu Pak Haji Samyuddin, Pak Haji Mudir. Tadi saling bertanya di Quran di tengah. Mana yang lain? Karena punya kelompok. Ada orang yang selama hidup nggak pernah kumpul, nggak punya kelompok, nggak pernah ngaji. Mereka nggak punya rombongan. Padahal kalau haji saja nggak punya rombongan, bingung, bisa kesesat. Dan itu di Yaumul Mahsyar itu kelompok-kelompok kan ada bendera ya, ada barisannya. Dalam keadaan masing-masing membawa amal perbuatannya, ada yang telanjang, ada yang seperti babi, seperti monyet, macam-macam. Sesuai amal perbuatannya masing-masing. Di situ menunggu hari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Yaumul Hisab, hari pengadilan. Kita diadili sesuai buku catatan amal perbuatan kita. Nanti kita mau baca satu hadis yang ditulis Imam Ibnu Hajar Asqalani, diserahkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala inna Allah ta'ala yahtajju yaumil qiyamah. Jadi kata Nabi dalam kitab Nasihatul Ibad yang ditulis Al-Imam Ibnu Hajar, nanti pada hari kiamat Allah berhujjah dengan 4 hal. Jadi Allah menuduh, Allah akan memproses manusia itu dengan 4 alasan, 4 hujjah. Bi arba'ati anfus, ya, dengan 4 contoh manusia. Jadi alasan ini akan dipertanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Nanti kita siap-siap aja gitu. Kalau kita tidak masuk di situ ya berarti alhamdulillah. Tapi kalau kita masuk di situ ya akan bertanggung jawabkan. Yang pertama, ala arba'ati ajnasi minan nas alal aghniyah. Yang pertama yaitu dakwaan pertama kepada orang-orang yang kaya. Kenapa pada saat dia kaya, wahai orang yang kaya, kenapa kamu tidak beribadah? Gitu pertanyaannya. Maka pertanyaan jawabannya sebagai alasan Allah akan mencontohkan di Sulaiman bin Daud. Sedangkan Nabi Sulaiman bin Daud yang dia sendiri seorang raja, seorang yang kaya, tapi sanggup melaksanakan ibadah. Jadi pertanyaan pertama itu kekayaan. Kekayaanmu menyebabkan lalai atau tidak? Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan karena hartamu dan anakmu itu menjadikan kamu itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir, tidak ingat. Dan dipertanyakan, kenapa begitu? Sedangkan dengan hujjah alasan Allah, Nabi Sulaiman yang sudah diceritakan dengan kekayaannya saja masih mampu melakukan aktivitas ibadah. Kita kan pangkat sedikit sudah sibuk, ya kan? Kaya sedikit sudah sibuk, banyak alasannya. Udah ngaji nih, lagi dipanggil ke sana sini. Nah, nanti ini dipertanyakan, apakah kekayaan Anda lebih kaya daripada Sulaiman? Oh, ternyata tidak. Berarti tidak ada alasan Anda untuk tidak melakukan ibadah yang wajib. Yang kedua yaitu wa 'alal 'abidi bi Yusuf. Dipertanyakan kepada orang-orang karyawan, budak, hamba saya. Kenapa kamu tidak beribadah? Sedangkan seorang Nabi Yusuf yang menjadi budak tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yusuf lebih rendah daripada karyawan budak, tapi masih mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh yang kedua adalah Nabi Yusuf
alaihissalam. Kalau kaya banget Nabi Sulaiman, apakah dengan kekayaan itu bisa taat? Kalau menjadi pegawai yang paling rendah, anggaplah budak seperti Yusuf, masih sempatkah kita melaksanakan kebaikan? Jadi sebenarnya tidak ada alasan. Dari yang paling susah, seorang budak, sampai seorang raja pun tidak boleh keluar daripada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh yang kedua. Contoh seorang budak yang taat, Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, pertanyaannya kepada orang yang sakit. Wahai orang yang sakit, tidakkah engkau beribadah? Sedangkan di sini dicontohkan wa'alal marqa bi Ayyuba. Sedangkan sakitnya Nabi Ayub yang 80 tahun itu kurang lebih tetap menjalankan aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan Nabi Ayub itu dimakan tubuhnya, dagingnya, uratnya oleh belatung. Cuman di bagian hatinya saja tidak berani. Ketika ditanyakan kenapa kok wahai belatung tidak makan hatinya sekalian, karena hatinya Nabi Ayub berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan belatung sebagai penyakit itu tidak mampu memakan daripada hati Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kesusahan yang paling susah, penyakit yang paling parah pun tidak menjadikan alasan seseorang itu tidak melakukan kebaikan. Ini nggak ada alasan kan? Kalau kita ada waktu ya kita ngaji, kita sholat. Ini tidak ada alasan. Saya pegawai rendahan, saya pegawai paling tinggi, semua sama. Saya sakit, padahal cuma sakit bisulan dikit aja. Izin dulu ya, ikut. Nah ini tidak ada alasan. Yang terakhir, wa alal fuqara Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi selain orang sakit, orang yang paling fakir pun tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak ada yang ngasih, tidak makan, tetap diwajibkan melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohkan sebagai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu sangat fakir dan jarang makan. Tapi dalam cerita Nabi Isa itu memiliki mukjizat yang luar biasa, yaitu bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menurunkan makanan dari langit. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Salah satu doanya Nabi Isa diminta oleh para sahabatnya untuk membuktikan kenabiannya dengan menurunkan makanan langsung dari langit, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang Allah, ini contoh dari 4 orang dari Nabi yang akan dijadikan alasan Allah untuk mempertanyakan kepada kita semua apa alasan kesibukan kita untuk tidak melakukan satu perbuatan yang baik. Maka selagi sempat, mari kita berbuat baik, walaupun itu sekedar menyingkirkan duri di jalanan atau batu di jalanan. Mari kita sempatkan berbuat baik, karena alasan-alasan tadi sudah dikemukakan, bukan karena sakit, bukan karena fakir, bukan karena kekayaan atau kekuasaan, dan bukan karena kita menjadi budak atau menjadi karyawan daripada orang lain. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita menjaga keistiqomahan. Karena salah satu fungsi daripada sesuatu yang istiqomah itu adalah memperkuat daripada peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mohon ampun dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah.
kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taghfir lana biha min jami'il hajat, wa taghfir lana biha min jami'il hajat, wa taghfir lana biha min jami'il hajat, wa taghfir lana min syai'at wa min darajat, wa taghfir lana min syai'at Ya Allah, maafkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Sebagaimana kedua orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, tetapkan imannya, jadikan husnul khotimah, dan berikan tempat terbaik bagi semua ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mengakui kezaliman kami. Kami berbuat zalim, kami berbuat salah, kami berbuat kekurangan, kami berbuat yang melanggar. Seandainya Engkau tidak mengampuni kesalahan dan kezaliman kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian jamaah sekalian, subhanaka wa bihamdika Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan kurang. Assalamualaikum